Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi ketiga tentang akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, yakni membimbing manusia agar memiliki akhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan utama bagi umat Islam. Semua perkataan dan perbuatannya sangatlah terpuji. Sebagai umatnya, kita wajib meneladani akhlak Rasulullah dengan selalu membiasakan berperilaku terpuji. Di antara akhlak terpuji yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan keluarga. Itulah di antara akhlak mulia yang harus dimiliki oleh anak yang soleh. Yang akan Bapak jelaskan, yang akan Bapak terangkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang sikap jujur, tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan anggota keluarga, serta tentang indahnya saling menghargai. Yang pertama, bersikap jujur. Kejujuran adalah sesuatu yang mahal harganya. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Kejujuran seseorang merupakan cerminan dari akhlaknya yang terpuji. Jujur adalah sebuah perilaku berpegang teguh pada keberanian. Jujur adalah sebuah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang jujur, ucapan dan perbuatannya selalu benar. Dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Dia juga tidak suka berbohong karena kebohongan merupakan sifat tercela. Orang yang jujur percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Sikap jujur harus diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jujur tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, kita harus bersikap jujur. Mengapa kita harus bersikap jujur? Yang pertama, kejujuran menghasilkan kemuliaan. Orang yang membiasakan bersikap jujur di kehidupannya akan mulia. Orang lain akan menghormatinya. Hidupnya bahagia, dan Allah akan memberinya derajat yang tinggi di surga. 2. Kejujuran menciptakan perdamaian. Masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain serta bersikap sopan dan santun. 3. Kejujuran mempersaudaraan. Orang yang jujur pasti disenangi orang lain sehingga banyak temannya. Teman adalah saudara. Makin banyak saudara, hidup kita akan makin mudah. Setiap saudara akan saling membantu dan saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Dia membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Inilah sebabnya setiap orang harus saling menghormati. Sikap hormat harus dilakukan kepada semua orang, baik orang tua, anak muda maupun anak kecil. Mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah, yang kedudukannya sama dengan kita. Menghormati orang lain sama artinya menghormati diri sendiri. Siapa orang yang harus kita hormati? Orang yang banyak jasanya kepada kita harus kita hormati. Mereka adalah orang tua,
guru, dan anggota keluarga kita. Mereka banyak membantu kehidupan kita. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang berjasa kepada kita. Ibu mengandung kita selama 9 bulan lebih dengan penuh kepayahan. Setelah lahir, ibu merawat dan mengasuh kita dengan tiada pernah bosan. Demikian juga ayah yang tiada lelah bekerja setiap hari untuk menafkahi kita. Pergi pagi, pulang sore dengan harapan keluarganya hidup sejahtera. Meskipun lelah, ayah tetap giat bekerja. Semua itu adalah wujud kasih sayang ibu dan ayah kepada anaknya. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang harus kita hormati. Semua nasihatnya wajib kita patuhi. Seorang anak tidak boleh membangkang kepada orang tua atau bersikap tidak sopan kepada mereka. Anak yang membangkang disebut anak durhaka. Orang kedua yang harus kita hormati adalah guru. Mereka adalah orang tua kita di sekolah. Guru sangat besar jasanya karena membimbing kita menjadi anak yang berilmu. Kita bisa membaca, berhitung, memiliki keterampilan. Semua itu berkat jasa dari para guru yang dilakukannya dengan penuh kasih sayang. Orang ketiga yang harus kita hormati adalah anggota keluarga. Mereka adalah orang-orang yang tinggal bersama kita. Adik, kakak, kakek, atau nenek yang tinggal serumah, termasuk anggota keluarga kita. Kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Mengapa? Anggota keluarga adalah orang yang setiap hari kita temui. Kita selalu membutuhkan mereka, baik ketika sehat maupun sakit. Sebagai sesama anggota keluarga, harus menjaga kerukunan dan kasih sayang. Kita harus hormat kepada kakak karena dia lebih tua dari kita. Jadi kita harus hormat dan patuh. Dengarkanlah nasihatnya dan jangan pernah melawan atau berani kepadanya. Mintalah bimbingannya ketika kamu belajar atau mengerjakan PR. Kakakmu pasti dengan senang membantu. Kita harus sayang kepada adik karena dia lebih muda dari kita. Bimbinglah dia dengan penuh kasih sayang dan jangan bertindak sewenang-wenang. Kamu harus bisa menjadi contoh bagi adikmu. Berakhlaklah yang terpuji, pasti adikmu akan menirunya. Kemudian, indahnya saling menghargai. Yang pertama, menghargai pendapat. Di mana saja ketika kita mengadakan musyawarah, biasanya banyak orang yang berpendapat. Dari beberapa pendapat tersebut harus kita hargai, kemudian kita simpulkan mana yang terbaik dari beberapa pendapat tersebut untuk dipakai bersama. Kedua, menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan pertengkaran atau permusuhan. Setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Perbedaan pendapat harus dimusyawarahkan untuk mencapai keputusan bersama. Pendapat yang paling baik itulah yang menjadi pilihan bersama. 3. Cara menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Ketiga, menyangga pendapat dengan santun. Ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain harus disampaikan dengan cara yang santun. Gunakanlah perkataan yang sopan. Keempat, mendukung pendapat yang benar. Semua pendapat teman harus didengarkan dan diterima. Namun, pendapat yang dipilih menjadi keputusan bersama adalah yang paling benar. Setelah semua teman berpendapat, pendapat itu harus diseleksi. Setiap orang memilih pendapat yang paling bermanfaat dan tidak melanggar aturan. Kelima, melaksanakan hasil keputusan bersama. Jika keputusan sudah ditetapkan, semua orang harus melaksanakannya. Kita tidak boleh mengingkari hasil musyawarah meskipun pendapat kita tidak dipilih. Meskipun musyawarah harus dijalankan, keputusan musyawarah harus dijalankan. Ini bagian dari menghargai pendapat. Semua orang harus rela dan bersungguh-sungguh menerima keputusan bersama.
Demikianlah beberapa cara menghargai pendapat orang lain. Biasakanlah menghargai pendapat teman agar dia juga menghargai pendapat kita. Jika semua orang saling menghargai, musyawarah akan berlangsung damai dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.